Shalom, nama saya Alvaro Rajendra Orleno dari kelas 8. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah restorasi Meiji. Selama lebih dari 250 tahun, Jepang adalah negara yang seolah berhenti dalam waktu. Di bawah kekuasaan Keshogunan Tokugawa, Jepang menerapkan kebijakan Sakoku, yaitu isolasi total dari dunia luar. Kekuasaan tertinggi secara de facto berada di tangan shogun di Edo. Sementara kaisar hanya menjadi simbol suci tanpa kekuatan politik di Kyoto. Masyarakatnya sangat feodal. Samurai di puncak, diikuti petani, pengrajin, dan pedagang. Namun, kedamaian ini terusik pada tahun 1853. Ketika Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat datang dengan kapal hitam besar bertenaga uap. Kedatangan ini memicu kepanikan massal dan menyadarkan Jepang bahwa teknologi mereka tertinggal ratusan tahun di belakang bangsa Barat. Ketidakmampuan shogun dalam menghadapi tekanan asing memicu kemarahan para daimyo atau penguasa wilayah dari wilayah Satsuma dan Chosu. Mereka menganggap shogun telah gagal menjaga kedaulatan bangsa. Muncul slogan Sonojoi yang berarti hormat kaisar, usir orang asing. Aliansi rahasia pun dibentuk untuk menggulingkan shogun. Puncaknya, pada tahun 1867, shogun terakhir, Tokugawa Yoshinobu, dipaksa menyerahkan kekuasaannya kembali kepada kaisar yang masih muda, Mutsuhito, yang baru berusia 15 tahun. Meski shogun mundur, para pengikutnya tidak menyerah begitu saja, dan kemudian memicu Perang Boshin, sebuah perang saudara berdarah antara pendukung shogun dan pasukan kekaisaran yang sudah mulai menggunakan senjata modern. Setelah kemenangan pihak kaisar pada tahun 1868, era Meiji yang berarti pemerintahan yang terang resmi dimulai. Pemerintah baru melakukan langkah drastis dengan menghapus sistem feodal. Tanah-tanah milik daimyo dikembalikan ke negara, dan sistem kasta samurai dihapus. Sebuah langkah berani yang sempat memicu pemberontakan kaum samurai tradisional. Di bidang ekonomi, Jepang mulai membangun pabrik-pabrik, jaringan telegraf, dan jalur kereta api pertama yang menghubungkan Tokyo dan Yokohama. Mereka tidak lagi takut pada Barat, melainkan belajar dari mereka. Semboyan baru pun muncul, yaitu Fukoku Kyohei atau negara makmur militer kuat. Modernisasi tidak hanya soal mesin, tapi juga manusia. Pemerintah Meiji menyadari bahwa kunci kekuatan Barat ada pada pengetahuan. Oleh karena itu, mereka mengirim delegasi besar ke Eropa dan Amerika dalam misi yang dikenal sebagai misi Iwakura untuk mempelajari sistem hukum, pendidikan, dan militer. Sekembalinya mereka, Jepang membangun sistem sekolah nasional wajib belajar untuk seluruh rakyat, tanpa memandang kasta. Militer pun dirombak total. Mereka meninggalkan pedang katana dan mulai menggunakan senapan serta taktik perang modern ala Prusia atau Jerman dan Inggris. Konstitusi Meiji pada tahun 1889 akhirnya menetapkan Jepang sebagai negara monarki konstitusional pertama di Asia. Hanya dalam waktu kurang dari 40 tahun, restorasi Meiji berhasil mengubah Jepang dari negara agraris yang terancam dijajah menjadi kekuatan industri global. Keberhasilan ini dibuktikan saat Jepang berhasil mengalahkan Kekaisaran Rusia pada tahun 1905, sebuah peristiwa yang mengejutkan dunia. Restorasi Meiji adalah bukti nyata bahwa persatuan dan kemauan untuk belajar bisa membawa perubahan besar. Namun, kekuatan militer yang dibangun ini juga nantinya menjadi cikal bakal ambisi imperialisme Jepang di Asia. Hingga hari ini, fondasi yang diletakkan pada era Meiji tetap menjadi pilar kemajuan teknologi dan disiplin bangsa Jepang. Sekian penjelasan mengenai sejarah restorasi era Meiji dari saya. Terima kasih.